Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 886. Melihat mereka berjalan pergi, Claire menutup pintu dan berkata kepada Charlie, "Perasaan antara Bibi Hall dan ayahku terlalu jelas." "Kamu bilang ayahku tidak akan selingkuh?" Charlie berkata dengan serius. "Saya pikir Bibi Hall jelas bukan orang seperti itu. Dia sangat berprinsip. Bahkan jika Matilda sangat menyukai ayah kita, dia pasti akan menunggu sampai ayah dan ibu bercerai." Claire dengan marah menegur, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ayah bisa menceraikan ibu?" Charlie tahu bahwa Claire pasti tidak akan dapat menerima hal seperti itu. Jadi dia tidak berbicara di dalamnya secara mendalam. Melihat waktu, dan berkata, "Istriku, istirahatlah di rumah. Tidak usah keluar mencari ibumu. Aku akan pergi meminta teman-temanku mencari tahu." Claire mengangguk dan berkata, "Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu?" Charlie buru-buru menjawab, "Tidak, tidak. Aku akan naik taksi sendiri. Kamu terlalu khawatir selama 2 hari terakhir. Kembali saja ke kamar dan istirahat." Claire menghela napas dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan pergi. Jika kamu ada pertanyaan atau petunjuk, kamu harus segera memberi tahu saya." Charlie setuju, membuka pintu dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi." Mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Charlie meninggalkan Villa Elite Thompson dan datang ke gerbang area villa. Ketika lelaki tua itu baru saja mengirim ibu dan putra Matilda pergi. Melihat Charlie keluar, Jacob bertanya, "Charlie, sudah larut malam. Kamu masih mau keluar?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan menanyakan beberapa teman. Apakah mereka bisa menemukan petunjuk tentang ibu mertua?" Ketika Jacob mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup, dan buru-buru menariknya dan bertanya, "Siapa yang akan kamu minta bantuan? Apakah kamu akan melamar Albert atau Nona Moore?" Charlie berkata, "Saya akan bertanya pada semua. Mereka memiliki banyak koneksi, dan mungkin ada cara untuk menemukan ibu." "Oh," Jacob mencengkeram dadanya dengan wajah patah hati, dan bertanya, "Menantu yang baik, apakah kita harus begitu cemas tentang masalah ini? Tidak bisakah kita melambat dulu? Ini baru sehari sejak kami berdua bersenang-senang. Apakah kamu akan menghancurkannya dengan tanganmu?" Charlie secara alami tahu apa yang memikirkan ayah mertuanya, dan dia pasti tidak mau membiarkan Elaine ditemukan sekarang. Bagaimanapun, dia baru saja bertemu cinta pertamanya hari ini, dan keduanya tampaknya memiliki beberapa peluang untuk berkembang. Pada saat ini, orang yang paling tidak ingin dia temui adalah Elaine. Namun, di mata Charlie, kebahagiaan ayah mertua secara alami lebih rendah dibandingkan dengan kebahagiaan istrinya. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Maaf, ayah, suasana hati Claire akhir-akhir ini tidak terlalu baik. Jika saya tidak dapat menemukan ibu, saya kira dia akan terstimulasi. Jadi saya harus menemukan cara untuk menemukan ibu secepat mungkin." Ekspresi Jacob sangat jelek, dan dia berkata dengan serius, "Menantu yang baik, Claire sudah dewasa. Dan orang dewasa harus memiliki toleransi tertentu. Jadi kamu harus mengasahnya dan membiarkan dia menunggu 2 hari lagi. Tuhan, ayahmu memohon padamu." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Ayah, jangan terlalu cemas sekarang. Bahkan jika saya meminta bantuan teman, saya mungkin tidak dapat langsung mengembalikan ibu." Jacob berseru, "Bagaimana mungkin aku tidak merasa gelisah? Albert dan Nona Moore, mereka semua adalah orang-orang hebat di Aurus Hill. Mudah bagi mereka untuk menemukan seseorang. Mungkin saja dengan bantuan mereka ibumu bisa kembali malam ini." Charlie melihat ekspresi Jacob bahwa dia akan menangis, dan berkata tanpa daya, "Ayah, hal semacam ini bukan yang ingin kita berdua inginkan. Lebih baik berharap dia akan kembali lebih cepat." Dengan mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Ketika ibu kembali, kamu dapat menjelaskan kepadanya, dan kemudian secara resmi menceraikannya. Dengan cara ini, kamu dapat mengejar kebahagiaanmu sendiri tanpa khawatir." Bab 887. Orang tua itu langsung tersadar oleh kata-kata Charlie.
Baru kali ini dia menyadari bahwa melarikan diri bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Solusi terbaik adalah dengan menangani masalah dan menyelesaikannya secara tuntas. Jika ingin tinggal dan terbang dengan Matilda, dia harus menceraikan Elaine. Hanya setelah perceraian dia bisa menikahi Matilda dengan cara yang lurus. Memikirkan hal ini, suasana hatinya meningkat pesat, dan dia berkata kepada Charlie, "Oke, kalau begitu, kamu bisa pergi ke temanmu untuk meminta bantuan. Dan aku akan bertanya-tanya tentang perceraian. Ketika ibumu kembali, aku akan bertanya bercerai." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mertuanya, Charlie naik taksi ke Hotel Shangri-La. Ishak sudah menunggunya. Manajer hotel dengan penuh hormat mengundang Charlie ke kantor Ishak. Begitu pintu kantor ditutup, Ishak segera berkata dengan hormat, "Tuan muda, maafkan saya. Anda yang harus datang ke saya. Seharusnya saya yang pergi menemui Anda." Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Lebih baik jika saya datang kemari. Tidak mudah untuk menjelaskan ketika kamu pergi menemui saya." Saat dia berbicara, dia bertanya, "Ibu mertua saya yang mencuri lebih dari 20 miliar dari saya. Bagaimana dia di pusat terpencil sekarang?" "Dia sangat tertidur," Ishak mengungkapkan. "Dia menjadi musuh masyarakat dari seluruh penghuni sel. Saya mendengar dia belum makan satu gigitan pun sejak dia masuk." Charlie mengangguk sedikit. Dia berkata dengan kosong. Dia harus menyalahkan dirinya sendiri untuk semua ini. Dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ishak berkata dengan serius dari samping, "Tuan, saya benar-benar tidak menyangka saat dia melihat saldo lebih dari 20 miliar. Dia bahkan tidak takut atau khawatir. Dia bahkan tidak peduli tentang bagaimana ada begitu banyak uang di rekeningmu. Dia berani mentransfer semua uang ke rekeningnya. Dia terlalu berani." Charlie tersenyum dan berkata, "Ibu mertuaku paling mencintai uang dalam hidupnya. Dia adalah pihak ketiga antara mertuaku dan cinta pertama. Itu karena keluarga mertuaku yang relatif kaya pada saat itu, yang dianggap sebagai standar generasi kedua orang kaya. Tetapi yang tidak dia pikirkan adalah bahwa setelah menikah, kondisi keluarga ayah mertua saya mulai semakin buruk, dan segera tidak ada uang. Perempuan ini berlari demi uang sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah mencapainya. Jadi jantungnya tertekan dan terdistorsi." Ishak berkata, "Tuan, sebenarnya, saya berani menyarankan kepada Anda bahwa yang terbaik adalah membiarkan ibu mertua Anda belajar sedikit lebih banyak di dalam. Setidaknya memenjarakannya selama 3 tahun atau 5 tahun. Atau jika ingin sedikit membantu, bisa penjara dia selama 1,5 tahun. Dia baru dikurung kurang dari 2 hari. Apakah kamu akan membiarkannya keluar?" Charlie mengangguk dan berkata, "Alasan utama membiarkan keluar adalah karena aku kasihan istriku. Jika dia masih tidak jujur setelah keluar penjara, aku punya cara lain untuk memperlakukannya secara perlahan." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Ya, besok pagi kamu bisa mengatur kantor polisi untuk mendawanya. Seperti yang saya katakan terakhir kali, temukan semua aktor, siapkan semua alat peran, lalu berikan dia pertunjukan besar." Ishak segera berseru, "Anda dapat yakin, Tuan muda, saya pasti akan mempersiapkan semuanya." Charlie berkata dengan ringan, "Aku datang kepadamu terutama untuk memahami proses bersamanya. Jangan sampai ada kesalahan." Ishak mengangguk dan berkata, "Tuan, mari kita matangkan." Bab 888. Setelah Charlie yakin semua proses sudah sempurna, dia segera pulang dengan taksi. Pada saat yang sama di pusat penahanan Aurus Hill, mimpi buruk Elaine belum berakhir. Karena dia telah disiksa dan berdetak dengan berbagai cara sejak dia pertama kali memasuki pusat terpencil, dan disiram udara dingin ke kepalanya oleh Nyonya Wilson, dan dia tidak makan selama 2 hari 1 malam, Elaine benar-benar pingsan. Dia tidak hanya menderita flu yang parah, dia juga mengalami demam tinggi. Demam tinggi membuat Elaine terbakar di sekujur tubuh, dan dia hampir pingsan karena demam tinggi. Saat ini, dia masih tidak diperbolehkan berbaring di tempat tidurnya, hanya bisa melingkari di sudut sel dan sendirian. Karena demam, dia merasakan dingin yang luar biasa, sangat dingin sehingga dia tidak berhenti membeku. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menahannya, jadi dia memeluk dan memohon,
Tolong, kasihanilah aku. Beri aku selimut. Aku sangat kedinginan. Aku benar-benar kedinginan. Wanita tua Wilson mencibir. Siapa namamu? Kamu adalah orang yang masih suka berpura-pura. Kamu masih harus tidur di toilet malam ini. Wendy menambahkan. Nenek, menurutku dia harus mandi dengan air dingin. Bagaimana kalau kita membawa dia ke toilet untuk membantu? Mendengar ini, Elaine menangis terisak-isak dan memohon dengan tragis. Bu, saya benar-benar tidak tahan. Jika kamu membiarkan saya tidur di toilet malam ini dan menyiram saya dengan air dingin, saya bisa mati di sini. Saya mohon belas kasihan. Wanita tua Wilson berkata dengan kejam. Kamu masih mengharapkan aku untuk mengasihanimu sekarang. Aku katakan, aku justru berharap kamu bisa mati lebih cepat. Sebaiknya kami tidak menunggu sampai malam. Lebih baik kamu mati sekarang. Elaine meratap dan berkata, tapi, kita berdua hanya memiliki konflik kecil. Saya menderita karena kemarahan Anda selama lebih dari 20 tahun. Mengapa kamu terus menyiksaku sampai mati sekarang? Bahkan jika kamu membuatku marah, kamu tidak perlu membunuhku karena tidak membiarkanmu tinggal di villa, kan? Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Jennifer, kakak perempuan tertua di sel, dan menangis dengan getir dan memohon. Saudari Jennifer, saya tahu kamu membenci cucu perempuanmu yang tidak berbakti. Sedangkan yang saya lakukan hanyalah tidak membiarkan ibu mertuaku tidak tinggal di villa keluarga. Ibu mertuaku membuat seolah-olah aku sangat buruk. Saya telah menikah dengan keluarga Wilson selama lebih dari 20 tahun. Dan saya tidak pernah memukul mertua saya. Saya juga tidak pernah benar-benar memarahinya. Atau bahkan mengganggunya. Keluarga Wilson telah bangkrut akhir-akhir ini. Saya hanya tidak menghormati dan mengejeknya. Aku tidak pernah menyakitinya. Itu saja. Kamu juga bisa melihat bagaimana dia memperlakukanku selama 2 hari ini. Dia memukuliku, memarahiku, mencoba segala cara untuk menyiksaku, menghinaku. Dia akan membunuhku. Sebagai orang yang masuk akal, tidak bisakah kamu melihat siapa penjahat antara aku dan dia? Jika aku sama jahatnya dengan dia, apakah dia masih bisa hidup sampai hari ini? Jika aku sejahat dia, bagaimana dia bisa begitu sehat dan bahkan melawanku? Ini membuktikan bahwa aku tidak sejahat yang dia katakan. Dan dialah yang benar-benar jahat. Ketika sampai pada ini, Elaine sudah menangis. Dia seperti Doe yang banyak menderita. Melihat Elaine berani menuduh dirinya sendiri, Nyonya Wilson berjalan ke arah dengan marah dan menamparkan wajahnya. Kemudian dia menjambak rambutnya dan membantingnya ke dinding, mengutuk dan berkata, kamu bau dan tidak tahu malu. Kamu berani menebarkan lanskap di sini. Lihat jika aku tidak bisa membunuhmu. Bab 889. Mendengar tuduhan penuh air mata Elaine, Jennifer juga menyadari saat ini bahwa apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Meskipun wanita tua itu menuduh Elaine tidak berbakti, dan bahkan memarahinya karena pukulannya, dan arena dia tidak tinggal di Villa Elite Thompson. Tetapi wanita tua itu tidak terlihat seperti orang yang telah lama disiksa. Tubuhnya sangat sehat, semangatnya juga kuat. Dan dia tidak lunak sama sekali dalam hal berkelahi dengan orang. Jadi tampaknya jika Elaine memiliki 10 poin untuk perilaku tidak berbaktinya, maka kebencian dan balas dendamnya terhadap Elaine memiliki 100 poin. Melihat wanita tua itu masih ingin bertarung melawan Elaine saat ini, Jennifer merasa ada yang tidak beres. Dia segera berkata, jangan pukul wanita tua itu, kamu memang sedikit kejam. Tidak peduli apa. Kamu tidak akan memaksanya sampai mati, kan? Mendengar ini, Elaine tiba-tiba menarik napas lega. Dia telah berada di pusat terpencil selama hampir 2 hari. Dan dia telah lama melihat bahwa Jennifer ini adalah satu-satunya dukungan untuk wanita tua di sini. Dengan Jennifer di belakangnya, dia berani-berani dan memukuli dirinya semau dia. Jika Jennifer tidak mendukungnya, bahkan jika Jennifer mengasihani dirinya sendiri dan melarangnya melakukan apapun padanya, hidupnya akan jauh lebih baik di masa depan. Memikirkan hal ini, Elaine terus menangis. Saudari Jennifer, kamu lebih bijaksana. Kamu bisa melihat sekilas bahwa antara saya dan wanita tua itu, orang yang benar-benar ingin membunuh adalah dia, bukan saya.
Dia selalu berpikir aku harus mati. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku mungkin benar-benar disiksa sampai mati oleh wanita tua yang kejam ini. Nyonya Wilson sedikit tidak sabar, dan buru-buru berkata, Jennifer, jangan percaya omongan kosong wanita ini. Mulut penuh deklarasi. Jennifer berkata dengan serius, saya benar-benar tidak tahu apakah dia benar atau bohong. Tapi aku tidak begitu. Nona tua, cukup bagi Anda untuk berhenti. Lagi pula, Anda belum terluka atau disiksa. Mengapa kamu ingin menghukumnya seperti ini? Nyonya Wilson menghela napas. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berlebihan. Meskipun dia masih merasakan kebencian di hatinya, tindakannya telah merusak keseimbangan di hati Jennifer. Membuatnya merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Jika dia tidak melakukan sesuatu, keseimbangan di hati Jennifer akan memihak ke arah Elaine, dan kemudian dia akan benar-benar pasif. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson buru-buru menangis, menunjuk Elaine dan mengeluh. Jennifer, kamu tidak boleh tertipu oleh wanita jahat ini. Berbicara, dia sangat marah hingga suaranya bergetar, dan dia berkata dengan tajam, apakah kamu mengira dia adalah orang yang baik yang tidak pernah memukulku? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan pada keluarga kami? Saat itu, putra saya memiliki cinta pertamanya yang sangat baik, dan dia calon juga menantu ideal. Gadis itu benar-benar seorang wanita dan seorang gadis pemalu. Dia berkali-kali lebih baik daripada wanita tak tahu malu ini. Saat itu, anak saya sudah mulai bersiap. Setelah lulus, dia akan menikahinya. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi sebelum lulus? Jennifer bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Nyonya Wilson menunjuk ke arah Elaine dan berkata dengan marah. Wanita tak tahu malu ingin menikah dan menjadi istri yang kaya. Dia mengambil keuntungan dari putraku, membuat anakku mabuk dan akhirnya berhubungan badan. Lalu dia tanpa malu-malu memberitahu pacar anakku tentang hal itu. Dia memaksa pacar putraku putus, sehingga pacar anakku pergi ke luar negeri. Putraku bermaksud menikahi wanita jalang yang sama sekali tidak dia cintai. Selama lebih dari 20 tahun sejak itu, putraku tidak bahagia selama sehari pun. Pernikahan putraku yang malang sepenuhnya berkat jalang ini. Bab 890. Dia menghancurkan hidup anakku. Saya memukulnya 2 kali. Apakah memerintahkan itu bisa menggantikan kebahagiaan hidup anak saya? Para wanita di seluruh sel tercengang. Dan tidak ada yang mengira bahwa Elaine ini telah melakukan hal yang tidak tahu malu saat itu. Apa yang paling dibenci wanita? Pria yang berselingkuh dan wanita yang menjadi simpanan. Oleh karena itu, kata-kata Nyonya Wilson berhasil membangkitkan kembali kebencian semua orang terhadap Elaine. Begitu banyak orang yang memarahinya. Wanita tak tahu malu ini berani melakukan hal tak tahu malu di usia muda. Sialan, artinya, bagaimana mungkin seorang wanita terhormat mau menyerahkan tubuhnya pada seorang pria mabuk? Bukankah dia hanya seorang pelacur yang tidak tahu malu? Ini benar-benar menjijikkan. Tidak apa-apa ada pihak ketiga campur tangan. Kuncinya adalah dia menggunakan metode hina dan konyol seperti itu. Melihat bahwa dia telah berhasil memicu gelombang kebencian pada Elaine, Nyonya Wilson merasa lega dan berpikir dalam hati. Elaine, sial. Saat ini, kamu masih ingin menanamnya kembali dan kamu masih ingin membuat kesamaan kembali. Nah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke dalam jurang. Jadi, dia juga meneteskan 2 baris air mata dan mengeluh dengan marah. Kalian mau tahu hal yang paling menjijikkan? Wanita lancang ini adalah teman sekamar pacar putra saya di asrama. Pelacur ini masih sahabat dan teman baik pacar putra saya. Wanita lancang ini melakukan hal yang tidak tahu malu. Dia tidur dengan pacar sahabatnya. Dia tidak hanya mencuri pacar sahabatnya, tapi juga memaksa temannya pergi ke negara lain dan pergi ke Amerika Serikat. Saya mendengar bahwa dia belum kembali ke Tiongkok selama lebih dari 20 tahun. Itu semua berkat pelacur ini. Pernyataan wanita tua Wilson berhasil mengubah sedikit rasa kasihan menjadi abu dalam sekejap. Diganti dengan kebencian luar biasa terhadap Elaine. Elaine sangat gugup hingga dia hampir pingsan. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita tua itu benar-benar menceritakan kisah asmara Matilda, dan mengubah dukungan kecil yang baru saja dia bangun menjadi kebencian.
Apa yang dilakukan Elaine pada pasangan Matilda dan Jacob saat itu adalah kejahatan ekstrim yang menimpa semua wanita. Oleh karena itu, simpati semua orang untuknya langsung menghilang dalam sekejap. Bukan hanya itu, tetapi semua orang semakin membencinya. Salah satu wanita melompat dari tempat tidur atas, mendatangi Elaine dalam 3 atau 2 langkah, mengambil sandal plastiknya, dan menamparkan wajah Elaine. Aku akan membunuhmu jalang. Dasar tak tahu malu. Suamiku juga pergi meninggalkanku karena wanita jalang sepertimu. Sekelompok wanita segera berteriak. Dan seseorang berteriak, kita wanita. Bajingan-bajingan tak tahu malu ini. Pada saat ini, Elaine berdetak dan diteriaki. Beberapa tendangan tubuhnya satu persatu meninju, dan tendangannya bertubi-tubi. Nyonya Wilson tua melihat semua ini dengan mata sadis dan mencibir di dalam hatinya. Elaine, hanya karena berat badanmu, kamu masih ingin bertarung denganku. Kamu hanya mencari kematian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.